Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali ke channel Jebor Tutorial. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman teknik cara pengambilan video yang untuk konten diupload pada YouTube teman-teman ya. Jadi saat kita mengupload pada video pada YouTube atau konten di YouTube, tentunya kita berharap video yang kita buat itu banyak viewernya teman-teman ya, banyak viewernya, banyak yang like, banyak yang subscribe di channel kita, dan tentunya banyak yang share. Dan video yang kita upload di YouTube itu membuat orang senang menonton teman-teman ya. Jadi video apa sih, bagaimana nih caranya pengambilan video atau konten itu supaya enak dilihat, supaya sesuai dengan standar yang diminta pada YouTube teman-teman ya. Yang pertama, sebenarnya untuk standar pastinya video seperti apa dan kualitas seperti apa yang diminta atau ditetapkan oleh YouTube itu tidak ada. Namun alangkah baiknya kita membuat video itu supaya enak, atau membuat konten itu supaya enak dilihat. Yang pertama, pada saat merekaman, baik itu menggunakan untuk perekaman bagi teman-teman pemula ya. Untuk perekam pada teman-teman pemula itu biasa menggunakan handphone, cukup dengan menggunakan handphone. Seperti pada saat sekarang ini saya menggunakan handphone Oppo Reno 4 pakai layar depan teman-teman ya, pakai layar depan karena saya syutingnya sendiri, saya pengambilan gambar sendiri. Jadi supaya supaya enak saya bisa menyesuaikan diri saya di kamera, makanya saya gunakan layar depan. Kualitasnya seperti ini teman-teman dapat lihat, dan kualitas pun sudah HD. Apalagi dengan menggunakan kamera belakang teman-teman, otomatis akan menjadi lebih bagus. Jadi trik atau saran saya untuk membuat video, kalau teman-teman itu memungkinkan untuk berdua atau memungkinkan untuk menggunakan layar belakang kamera, gunakan layar belakang kamera, karena biasanya handphone itu layar belakang kamera lebih bagus dibandingkan layar depan, atau kamera belakang itu lebih bagus dibandingkan kamera depan. Namun ada juga sebagian handphone yang kualitasnya sama aja atau lebih bagus kamera depan. Namun menurut saran saya, gunakan layar belakang kalau memungkinkan. Sebenarnya kalau tidak memungkinkan seperti saya, teman-teman bisa menggunakan tripod dan menggunakan layar depan supaya menyesuaikan. Dan yang kedua, bagi teman-teman pemula yang menggunakan handphone, usahakan saat perekaman teman-teman menggunakan handphone itu secara landscape teman-teman ya, secara landscape atau dimiringkan. Jadi dimiringkan HP-nya, bukan potret, bukan, karena di YouTube ini kita melakukan upload video panjang itu harus disarankan menggunakan layar landscape. Kenapa seperti itu? Pada saat nanti video teman-teman diputar, maka layar di YouTube itu atau layar ditonton itu menjadi lebar teman-teman ya, tidak kecil. Sementara kalau teman-teman mengupload atau merekam video itu dengan kamera potret, maka hasil yang didapatkan di penguploadan di video nanti di YouTube nanti, di channel kita nanti akan kecil, kecuali teman-teman untuk membuat konten short YouTube itu bisa, karena itu menggunakan layar potret. Tapi karena kita bahas ini adalah video panjang di YouTube, nah saran saya gunakanlah HP atau gunakan smartphone Anda dengan pengerekaman dengan cara landscape. Jadi itu caranya teman-teman ya. Yang pertama, kalau bisa gunakan kamera belakang handphone. Yang kedua, rekam kamera itu atau rekam video itu atau rekam konten yang Anda buat itu dengan cara landscape teman-teman ya. Dan yang ketiga, edit. Kalau perlu teman-teman mengedit video, gunakan edit atau jasa edit, atau maksudnya itu aplikasi pengedit. Itu gunakan kalau bisa tidak ada watermarknya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kita menggunakan banyak aplikasi, ada Filmora, ada KineMaster dan yang lain sebagainya, gunakan yang tidak ada watermarknya atau tambah watermark teman-teman. Jadi nanti di video kita itu tidak terdapat watermark. Jadi seperti saya menggunakan aplikasi KineMaster yang tidak ada watermarknya teman-teman ya. Nanti teman bisa cari di internet ya, di Google tuh banyak disediakan, nanti teman-teman tinggal download aja. Jadi 3 cara itu yang saya terapkan teman-teman ya. Awal-awal dulu waktu saya mengupload di konten di channel saya yang lainnya,
itu saya menggunakan kamera potret dengan berbentuk potret, namun hasil yang didapatkan atau hasil yang jadi itu tidak bagus, karena begitu kita lihat video itu hasilnya akan jelek atau akan kecil. Jadi cara yang 3 tadi, yang pertama gunakan, kalau memungkinkan gunakan kamera belakang, kalau tidak memungkinkan bisa digunakan kamera depan, tapi alangkah bagusnya digunakan kamera belakang karena biasanya di smartphone kamera belakang itu lebih bagus. Dan yang selanjutnya itu perekaman diwajibkan atau diharuskan landscape teman-teman, biar hasilnya bisa melebar. Dan yang ketiga itu gunakan aplikasi pengedit, itu kalau bisa jangan menggunakan aplikasi pengedit yang hasil videonya terdapat watermark teman-teman ya. Dan selanjutnya itu rekam atau buat konten itu durasi jangan terlalu singkat dan jangan terlalu panjang teman-teman ya. Kalau seandainya kita ingin membuat konten di YouTube Short, itu bisa mungkin 1 menit, durasi di bawah 1 menit dengan kamera dengan model lens potret. Namun di video reguler seperti ini, usahakan video teman-teman itu lebih dari 3 menit atau lebih dari 2 menit, karena biar masuk apa yang kita sampaikan di konten tersebut. Jadi jangan juga terlalu panjang seperti setengah jam untuk 1 jam. Itu untuk awal-awal ini usahakan ranknya di atas 3 menit sampai 12 menit. Jadi pertama kita buat nyaman penonton kita dulu. Dan selanjutnya trik yang kelima yaitu usahakan hindari kebisingan teman-teman ya, hindari kebisingan saat perekaman. Jadi jangan teman-teman itu membuat konten edukasi atau konten tutorial ataupun konten apapun yang menggunakan noise teman-teman, menggunakan suara teman-teman, voice teman-teman itu di pinggir jalan, karena nanti apa pesan yang kita sampaikan itu tidak akan dengar. Pesan yang kita sampaikan tidak akan dengar. Ini saya menggunakan kamera biasa aja, Oppo Reno 4F, kamera depan tanpa menggunakan mic teman-temannya, langsung aja pakai HP langsung perekamannya. Jadi usahakan hindari kebisingan. Seperti apa ya, mungkin di dalam kamar atau ruang kedap suara, mungkin dalam kamar yang kalau kita belum punya studio yang bagus ya cukup di ruang dalam kamar dan kunci dan tidak ada kebisingan teman-teman ya. Dan selanjutnya itu usahakan kamera yang kita gunakan itu tidak goyang teman-teman, hasil video itu tidak goyang. Kalau objeknya goyang seperti saya ini tidak masalah, tapi kalau kamera yang goyang, banyak terlalu guncangan seperti mungkin video vlog dalam motor terlalu banyak guncangan, itu akan membuat penonton itu jenuh atau tidak tenang teman-teman ya. Jadi usahakan kalau seandainya video tutorial atau edukasi seperti ini menggunakan tripod atau diletakkan aja teman-teman, diletakkan supaya nyaman, HP itu tidak bergoyang. Jadi saya ulangi lagi, langkah pertama yaitu untuk bagi teman-teman pemula, YouTuber pemula, bagi yang masih menggunakan handphone atau smartphone, gunakan kamera belakang. Yang kedua, usahakan merekam itu dan wajib dengan model landscape. Yang ketiga, gunakan aplikasi pengedit itu non watermark. Yang keempat tadi durasinya teman-teman, durasi jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Dan yang kelima itu jangan hindari kebisingan teman-teman, hindari kebisingan misalkan di ruang tertutup atau ruang kedap suara. Jadi ini masih saya rekam ini masih ada bising-bising sedikit, atau teman-teman bisa mengakali kalau saya membuat video yang tutorial atau video vlog yang tanpa menunjukkan wajah teman-teman, mungkin teman-teman bisa rekam nanti voice-nya atau suaranya teman-teman rekam manual melalui dubbing teman-teman ya. Dan selanjutnya alangkah baiknya video yang kita rekam itu dengan kamera tuh jangan goyang teman-teman, jangan terlalu banyak guncangan. Jadi penonton kita lebih nyaman untuk melihat video kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salam YouTuber pemula dan jangan pernah putus semangat. Semangat para pejuang 1000 subscriber dan para pejuang 4000 jam tayang. Silahkan komentar untuk saling support. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.